Minasan, konnichiwa. Anata wa Nihonjin tomodachi ga imasu ka? Oke, hari ini sampai pada pelajaran keempat dan kita akan masih membahas tentang dialog-dialog pendek antar teman dalam bahasa Jepang. Dalam episode kali ini saya akan menampilkan dua tokoh, yakni Susana, seorang mahasiswi asing dari Australia, dan Kojima, yakni mahasiswa asli Jepang, yang keduanya berada di satu universitas. Kedua orang ini beberapa pekan tidak bertemu sama sekali karena liburan musim dingin. Ketika mereka bertemu di suatu tempat, mereka terlibat dalam dialog kecil dan saling menyapa, seperti pada umumnya. Bagaimana dialog mereka? Mari kita simak video berikut ini. Susan-san, konnichiwa. こんにちは。お元気ですか？ええ、元気です。小島さんは？はい、元気です。スーザンさん、冬休みどこに行きましたか？私はオーストラリアに帰りました。あ、そうですか。私は伊豆に行きました。そうですか。 Dalam dialog tadi, Kojima pertama kali menyapa Susan. Susan sangwa, konnichiwa. Kojima memanggil Susan dengan imbuhan kehormatan sang. Kemudian Kojima menyapa dengan sebutan konnichiwa. Konnichiwa ini sebenarnya adalah merupakan terjemahan dari selamat siang. Tetapi karena sudah saking umumnya dalam masyarakat Jepang, akhirnya sapaan tadi diterjemahkan oleh orang Amerika sebagai halo. Halo, dan masyarakat Jepang tidak keberatan dengan terjemahan ini. Karena memang secara umum orang Jepang ketika menyapa orang yang sudah dia kenal menggunakan kalimat konnichiwa. Karena halo sendiri dalam bahasa Jepang dikatakan dengan kata moshi moshi, dan gak ada orang Jepang yang menyapa temannya dengan kata-kata moshi moshi. Karena moshi moshi hanya dipakai ketika kita mendapatkan telepon saja. Kemudian Susan membalas juga dengan kalimat yang sama, konnichiwa. Setelah itu Kojima membalas lagi, o genki desu ka? Artinya apa kabar? Tentu Minasang juga sudah pada tahu arti dari kalimat yang sudah umum ini ya. Ini terdiri dari dua kalimat, yakni genki. Genki artinya baik, dan ketika ditambah imbuhan desu ka akan berubah menjadi kalimat pertanyaan yang santun. Kemudian Susan menjawab, genki desu. Ya, saya baik. Karena sudah sangat terbiasa dengan kalimat hai, orang Jepang biasanya menyingkat dengan kata-kata begitu. Genki desu. Ya, saya baik. Kemudian Susan bertanya balik, Kojima sang wa? Bagaimana dengan Kojima? Bagaimana dengan Anda? Maksudnya begitu. Kojima juga menjawab menimpali dengan kalimat yang sama seperti tadi. Hai, watashi wa genki desu. Saya juga baik. Kemudian Kojima bertanya kepada Susan, Susan sangwa, fuyu yasumi doko ni ikimashita ka? Musim dingin kemarin Anda kemana? Fuyu artinya musim dingin. Yasumi artinya liburan. Doko artinya di mana. Ni adalah partikel yang mengindikasikan arah sebuah pergerakan. Ketika doko yang berarti di mana digabung dengan partikel ni, artinya menjadi kemana. Doko ni ikimashita ka? Ikimashita ka terdiri dari satu kalimat dan dua partikel, yakni ikimas yang artinya pergi, ta yakni partikel yang mengindikasikan kata kerja bentuk lampau, sedangkan ka pada kalimat terakhir mengindikasikan sebuah pertanyaan. Kemudian Susan menjawab lagi, Ausoraria ni kaeri masta. Itu yang ada di teks dari sampel dialog tadi itu salah itu ya. Itu tertulis Sutorariani. Yang benar Ausorariani. Ausoraria yang artinya Australia. Ausorariani kaeri masta. Jadi artinya saya pulang ke Australia. Dialog tadi salah ya. Ini tidak masuk dalam konteks tradisi Jepang. Seharusnya Susan tidak perlu memakai kata watashi lagi karena konteksnya sudah jelas, yakni merujuk pada diri Susan sendiri. Orang Jepang tidak bisa mengucapkan Australia. Mungkin ini karena faktor penulisan abjad ya. Karena abjad dalam hiragana, katakana maupun kanji tidak ada dua konsonan apalagi lebih.
Kalau dalam penulisan Australia ada 3 konsonan yang digabung menjadi satu, STR. Orang Jepang nggak bisa melafalkannya. Iya. Kemudian ni adalah partikel yang menunjukkan objek sebuah pergerakan. Jadi ke arah mana, seperti itu. Sebenarnya ni ini mempunyai banyak fungsi ya. Akan kita kupas satu persatu pada episode-episode berikutnya. Kairimasta terdiri dari kata kairimas, yakni pulang. Karena Susan sendiri adalah orang Australia. Sedangkan imbuhan ta adalah seperti tadi, kata kerja bentuk lampau. Kemudian Kojima menjawab lagi, "So desu ka?" Ya begitukah? Ini adalah kalimat konfirmasi dari sebuah jawaban. Kemudian Kojima menambahkan keterangan, "Watashi wa Izu ni ikimashita." Kalau saya sih pergi ke Izu. Kalau dalam konteks jawaban Kojima ini, dia memang layak memakai kata watashi karena belum ada pertanyaan dari Susan sebelumnya. Dia hanya melengkapi pernyataan dia. Jadi dia begitu merespon jawaban dari Susan, dia mengimbangi dengan kegiatan dia selama musim dingin saja. Jadi dia masih diperbolehkan memakai kata watashi. Watashi wa Izu ni ikimashita. Yakni saya pergi ke Izu, salah satu daerah di Jepang. Kemudian Susan menjawab lagi, "So desu ka?" Ya, betulkah demikian? Ketika kita mendapatkan jawaban dari lawan bicara tentang keterangan dari apa kegiatan atau aktivitas dia kepada kita, maka kita lazim menjawab atau mengimbangi jawaban tersebut dengan kalimat "so desu ka?" Oh, begitu. Artinya seperti itu. Jepang sendiri memiliki 4 jenis musim, yakni musim dingin, musim panas, musim gugur, dan musim semi. Fuyu adalah musim dingin, musim panas adalah natsu, musim gugur adalah eki, dan musim semi adalah haru yasmi, musim liburan, musim semi. Tapi yang paling meriah di antara keempat musim tersebut adalah musim gugur, teman-teman. Di mana di musim ini akan sangat banyak festival, olahraga, pertunjukan-pertunjukan seni, dan makan-makan enak. Jadi kalau seandainya kalian ingin berlibur ke Jepang, maka pastikan pas pada saat musim gugur. Salah satu kebiasaan dari orang Jepang adalah mengutamakan efisiensi dalam segala hal. Dalam hal kerja, dalam hal makan, bahkan dalam mengatur pola kalimat sebagai bagian dari percakapan mereka sehari-hari. Mereka sering memangkas hal-hal yang tidak perlu. Ketika topik atau konteksnya sudah sangat jelas, mereka tidak akan mengulang lagi dalam kalimat jawaban. Jadi kalau sudah merujuk kepada diri sendiri, orang banyak, institusi tertentu atau apalah sebagai topik pembicaraan mereka nggak akan mengulang-ulang lagi. Apalagi kata kerja, tidak akan dibolak-balik. Ini hampir sama seperti orang Prancis ya, atau orang Inggris gaya Australia. Mereka suka memangkas-mangkas kalimat sehingga kadang-kadang sulit untuk dipahami bagi orang awam. Efisiensi dalam segala hal ini bisa kita lihat kalau kita berkunjung ke kota-kota besar seperti Tokyo, Sapporo, Hokkaido, dan lain-lain. Kita mungkin akan sangat jarang mendapati orang yang berkendara motor sampai macet-macet di jalan raya. Mereka lebih suka bersepeda ontel atau jalan kaki sepanjang trotoar. Efisiensi ini tujuannya untuk apa? Untuk memangkas waktu. Yakni mereka ingin berangkat sekolah atau berangkat kerja sambil sekalian olahraga. Kan waktunya bisa diringkas dari situ. Kenapa harus ada olahraga sendiri, berangkat sekolah sendiri? Jadi mereka berjejal-jejal di trotoar hanya untuk berjalan kaki menuju ke kantornya atau menuju ke sekolahnya. Ya ada sih sebagian yang naik bus, naik angkot, naik taksi juga mahal di sana, super mahal. Jadi mereka lebih baik menghemat biaya dengan cara berjalan kaki. Orang Jepang juga sangat hemat dengan kata-kata. Mereka jarang sekali menghabiskan waktu untuk berkata yang enggak-enggak. Mereka sangat menghindari bahan pembicaraan yang di luar kapasitas dia. Dia sebagai seorang karyawan ya yang
bicarakan hanya seputar kerja, hanya seputar rutinitas sehari-hari dia saja. Nggak sampai dia kemudian berbicara melebihi kapasitas dia sebagai bagian dari masyarakat biasa. Beda sama kita, mulai dari tukang becak, pemulung, semua ngomongin politik, emangnya tahu apa, jadi apa, bisa apa. Masyarakat Jepang sangat disiplin dalam hal ini, dan ini yang perlu kita contoh. Tidak perlu banyak ngurusi orang lain, menata diri sendiri lebih baik. Mengoptimalkan waktu, memaksimalkan energi hanya untuk membangun cita-cita kita, membangun harapan kita agar hidup bisa lebih baik. Oke teman-teman, tibalah saatnya kita masuk ke dalam pojok onomatope. Kita lihat video yang satu ini. It's cold, I know. Okay. Dalam bahasa Jepang, bayi menangis dibahasakan menjadi kalimat omya, omya. Kita lihat juga yang satu ini. Ini balita, sudah masuk usia balita menangis. Kalau sudah balita kemudian menangis, maka dibahasakan dengan kata eng, eng.